Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam pada adik-adik semuanya. Hari ini kita belajar tentang trigonometri kelas 10 matematika wajib. Yaitu kita mulai dari yang A, ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita belajar ukuran sudut dan perbandingan trigonometri, apa itu trigonometri? Nah, tri artinya 3, metri mengukur. Nah, berarti dia kalau dia sisinya 3 berarti pada segitiga. Mempelajari perbandingan sisi dan sudut pada segitiga, baik siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu ukuran sudut. Nah, kalau kita belajar tentang ukuran sudut, sudut itu diperoleh dari mana? Sudut diperoleh dari memutar suatu garis. Misalnya kalau kita punya lingkaran, nah, misalnya garis mula-mula dari sini, lalu kita putar ke atas, berlawanan arah jarum jam. Nah, maka terbentuk sudut. Terbentuk sudut antara garis atau sisi awal dan sisi akhir. Nah, sudutnya katakanlah di sini ada theta. Thetanya mungkin 30 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Berarti kesimpulannya, sudut diperoleh dari perpotongan dua garis. Perpotongan dua buah garis. Ini garis pertama, garis kedua, maka perpotongannya adalah sudutnya ya. Nah, jadi perpotongan dua garis menghasilkan sebuah sudut. Nah, lalu bagaimana dengan ukuran sudut? Nah, ukuran sudut kalau di matematika wajib ada dua biasanya, yaitu ada yang namanya derajat dan radian. Derajat, radian. Kalau derajat simbolnya seperti ini, kalau radian biasanya singkatannya rad. Nah, satu putaran, jadi bayangkan jarum jam tangan kita berputar atau kipas angin berputar. Satu putarannya dari awal sampai ke sana lagi, maka ini berapa derajat? 360 derajat. Atau 2V radian. Jadi satu putaran itu 360 derajat atau 2V radian. Bagaimana dengan kalau dia dua putaran? Nah, kalau dua putaran dikali 2, 720 derajat. Kalau dikali 2, 4V radian. Nah, kalau satu putaran 360, setengah putaran berarti dibagi 2. 180 derajat, 2V radiannya dibagi 2 berarti V radian. Nah, lalu kalau seperempat putaran berarti 180 dibagi 2 lagi, berarti 90 derajat atau setengah V radian. Nah, jadi itulah dia konsep dari ukuran sudut pada trigonometri. Nah, kalau begitu coba kita ke soal latihan di LKS-nya halaman 111. Nah, soal yang pertamanya adalah, Bapak bacakan dulu ya. Besar sudut 2/9 V radian sama dengan berapa? Jadi ada sudut yang besarnya 2/9 V radian. Yang ditanya ini sama dengan berapa derajat? Oke, jadi kalau kita jawab, caranya kita ke konsep yang ini. Konsep yang satu putaran 2V radian atau 360. Jadi caranya adalah kalau 2V radian
360, berarti V-nya 180. Nah, kemudian kalau 22/9 V, nah ini berapa derajat? Misalnya X. Nah, tentu X adalah V-nya kita ganti. V-nya kita ganti dengan 180. Sehingga 2/9 kali 180 derajat. Nah, 180 bagi 9, 18 bagi 9 kan 2 ya. Berarti ini 20. 20 kali 2, 40 derajat. Jadi, jawabannya 40 derajat, di optionnya adalah C. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. 40 derajat ya. Jadi itu yang pertama. Nah, soal yang kedua, besar sudut 75 derajat sama dengan berapa? Jadi diketahui ini sudutnya 75 derajat. Lalu kita ingin mengubahnya menjadi radian. Berapa radian? Berarti kebalikan dari soal yang di atas ya. Nah, berarti ingat saat V radian adalah 180 derajat. Berarti kalau dia 75 derajat, berapa radian? Berarti X. Nah, maka untuk mencari X-nya berapa, tentu ini dibagi 75 per 180. 75 dibagi 180, 5 per 12 V radian. Oke, jadi jawabannya 5 per 12 V radian, jawabannya adalah D. Nah, itulah dia. Oke, jadi dua soal kita sudah coba, yaitu kalau ada V, kita mengubahnya jadi derajat. Kalau ada derajat, kita bisa mengubahnya jadi V. Itu sangat penting karena nanti kita akan belajar selanjutnya mengubah cara seperti itu. Nah, yang kedua materi kita hari ini adalah perbandingan sisi pada trigonometri. Nah, perbandingan sisi pada trigonometri. Nah, ingat tadi tri adalah pada segitiga, metri mengukur. Nah, kalau kita ingin belajar trigonometri, maka dimulai dari sini dia. Jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku. Siku-siku di sini, misalnya ini titik A, B, C. Nah, panjangnya AB misalnya X, kan sumbu X ya. Panjangnya BC misalnya Y, yang ini R karena dia sisi miring. Nah, jadi kalau ini sudutnya alfa, di sini sudutnya beta, alfa dan beta ya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari perbandingannya, kalau kita misalnya ingin mencari perbandingan Y dengan X, Y dengan R, R dengan X, dan seterusnya, maka itu ada namanya sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, yang paling penting yang tiga ini ya. Nah, kalau kita berbicara sin alfa, cos alfa, tan alfa, nanti bisa juga sin beta dan sebagainya. Maka sin itu cara mengingatnya adalah kalau kita belajar di semester 1 di fisika juga udah belajar misalnya kan. Nah, kalau kita ke alfa, misalnya mata kita taruh di sini, lalu kita lihat ke depan, maka di sini depan. Kemudian yang dekat mata berarti namanya samping. Di depan siku-siku selalu yang miring. Gitu ya. Jadi biasanya sin adalah demi depan per miring, kosami samping per miring, kalau tangen desa depan per samping. Demi sami yang di desa, sin kos tangen. Demi sami yang di desa. Nah, jadi kalau gitu sin alfa, sin demi, berarti depannya Y, miringnya apa? R. Kalau cos alfa, samping-samping itu yang di dekat sudut X dibagi dengan R. Kalau tangen, depan per samping, berarti depan mata kita, berarti Y, samping mata kita, berarti apa? Berarti X, Y per X. Nah, jadi yang paling wajib ya yang tiga ini, sin demi, kosami, tan desa. Lalu sebenarnya ada tiga lagi, yaitu ada tangen, kotangen, sekan, kosekan, dan sebagainya. Nah,
Kalau kita belajar kosekan alfa, atau bisa singkat tiga huruf aja, CSC. Lalu ada nanti sekan. Kalau 3 huruf aja sek alfa. Kotan alfa, kalau kita 3 huruf aja pakai kot alfa. Nah, maka kalau kosekan alfa itu adalah sepersin. Kalau sekan seperkos. Kalau kotangin sepertangin. Nah, jadi seper gitu ya. Jadi kalau sepersin berarti kalau sinnya Y per R berarti ini dibalik, R per Y. Kalau seperkos berarti kalau kosnya X per R berarti kalau dia sekan R per X. Kalau tangin Y per R berarti kalau kotangin X per Y dibalik. Oke, jadi ini tambahan. Nah, jadi seper. Kita mengingatnya gini deh. Sekan seperkos. Nah, gitu. Kalau kot berarti tangen berarti kebalikan tangen ya. Kalau sekan kebalikan dari sin. Jadi ingat sekan aja seperkos, maka kosekannya pasti sepersin ya. Nah, misalnya kalau kita punya contoh soal ya. Jadi kalau kita ke contoh soal, misalnya pada segitiga siku-siku berikut 3, 4, 5 triple Pythagoras. Misalnya alfanya di sini. Nah, berapakah sin alfa? Berapakah cos alfa? Berapakah tangent alfa? Oke, kalau gitu caranya, kalau di sini alfanya berarti kita taruh mata kita di sini, lalu lihat ke depan, berarti ini depan, yang miring selalu di depan siku-siku, yang dekat mata berarti samping. Berarti sin demi, berarti depannya berapa? 4, sampingnya 5. Sin demi miringnya ya. Kalau cos alfa sami, sampingnya 3, miringnya 5 cos sami. Kalau tan desa berarti 4 per 3. Nah, kalau untuk kosekan ya tinggal dibalik. Kalau sinnya 4 per 5, maka kosekannya 5 per 4. Kalau cos alfanya 3 per 5, sekannya berarti 5 per 3. Kalau tangennya 4 per 3, maka kotangennya 3 per 4. Tinggal dibalik saja ya. Oke, kalau gitu kita coba ke soal latihan. Masih LKS halaman 111. Oke, nah tadi 1, 2, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, perhatikan segitiga berikut. Kita lihat LKS-nya ya. Jadi di LKS ada segitiga siku-siku PQR. Alfa, beta 2 akar 5. Nah, pertanyaannya perbandingan trigonometri yang benar. Maksudnya sin alfanya bagaimana, kemudian sin betanya bagaimana, dan seterusnya. Maksudnya semuanya ya, yang 6. Oke, kalau gitu ya kita jawab satu persatu. Nah, kalau yang di A yaitu cos alfa. Nah, cos alfa, cos sami. Nah, di sini kan belum tahu kan? Kalau kita belum tahu, berarti kita harus pakai Pythagoras dulu. Jadi kalau kita belajar trigonometri selalu Pythagoras, selalu. Jadi kalau kita punya A, B, C, maka berdasarkan triple Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di depan siku-siku selalu yang panjang. Jadi yang pendek dikuadratin, A kuadrat B kuadrat sama dengan yang panjang kuadrat. Nah, jadi kalau gitu kita cari, misalnya di sini C tadi ya. Oke. Nah, berarti 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita mau cari C. 2 kuadrat 4. Di akar 5 kuadrat, akarnya hilang karena akar itu pangkat setengah kali 2. Kalau tengah dikali 2 berarti 1, jadi 5. Sama dengan C kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 9. C sama dengan berapa? 3. Berarti ternyata C-nya sama dengan 3. Jadi kita udah tahu sisi-sisinya ya. Nah, kalau gitu kita ingin mencari
cos alfa, cos sami, sampingnya berapa? 2, miringnya berapa? Yang depan siku-siku ya, 3. Nah, sedangkan di A-nya 3/2, salah. Kemudian secant alfa, secant kan sepercos, C per cos, cara ngapalnya gitu ya. C-nya kan cos, sepercos. Jadi kebalikannya berarti 3/2, salah lagi. Kemudian sin beta, sin demi. Nah, kalau tadi alfa, sekarang beta. Kalau kita mau cari beta, berarti mata kita taruh sini, maka depannya yang ini ya. Depannya yang 2 ya. Berarti sin demi, berarti 2/3. Salah lagi. Sedangkan cos betanya, nah sami, karena samping sudut ya. Berarti akar 5 per miringnya tetap 3. Akar 5/3. Ternyata itulah jawabannya. Maka di ABCDE-nya ini udah jumpa. Oke, jawabannya adalah D. Tapi kita tanggung ya, yaitu di yang E-nya kotangen. Nah, kotangen beta kan sepertangen. Nah, berarti sepertangen. Kotangen itu desa, berarti sade. Nah, jadi D, samping per depan, samping per depan, depan per samping, samping per depan, berarti akar 5/2 ya. Oke, jawabannya adalah D. Nah, itulah dia soal nomor 3. Kita ke nomor 4. Diketahui segitiga ABC siku-siku. Jadi ada segitiga ABC siku-siku di B. Lalu diketahui cos A-nya adalah 10/26. Sin A-nya berapa gitu kan. Nah, kalau kita punya soal belum punya gambar, maka harus kita gambar. Jadi kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Katanya siku-siku di B, berarti di sini B. A-nya mana? Ya terserah, mungkin A-nya di bawah aja ya. ABC. Nah, cos sami, samping. Jadi kalau sini A-nya, sampingnya berarti yang dekat kita. Berarti 10 di sini, miring 26. Oke, nah berapa di sini di BC? Nah, ini triple Pythagorasnya boleh kita hafal. Jadi untuk yang triple Pythagoras yang umum, kalau ini A, ini B, ini C yang panjang ya. Nah, jadi berapa A, nanti berapa B, berapa C yang umum yang harus dihafal. Nah, misal, kalau 3, A-nya, B-nya 4, maka C-nya 5 kan? 3, 4, 5 selalu di SD udah hafal. Nah, kemudian bagaimana dengan 5 pasangannya berapa? 7 pasangan berapa? 9 pasangan berapa? Minimal yang ganjil. Oke, maka caranya adalah kalau kita kuadratkan 3 berapa? 9. Lalu ini kita kurangi 1 dulu, tinggal 8. Lalu bagi 2 ya. Maka dia 4. Satunya taruh di sini. Taruh di 5. Nah, jadi kalau 5 kuadrat berapa? 25. Kurangi 1 dulu ya, 24. Kurang bagi 2, 12. Sisanya di sini. Kemudian 7 kuadrat, 49. Kurangi 1, 48. Bagi 2, 24. Sisanya satunya ditaruh sini. 9 kuadrat, 81. Kurang 1, 8. 40 bagi 2, 40. Jadi 41. Jadi ini beda 1 angka. Oke, untuk yang ganjil, jadi caranya dikuadratin gitu ya, lalu kurangi 1, lalu dibagi 2. Nah, jadi kalau dia 10 dengan 26, sepertinya 10 itu adalah, kalau dibagi 2, 5. Kalau dibagi 2, 26 bagi 2 adalah 13. Artinya 5, 12, 13, berarti 12. Nah, kalau tadi dibagi 2, sekarang dikali 2 lagi. Kalau gitu dikali 2. Kalau dikali 2 jadi berapa? 24. Nah, jadi 24. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sin A, kan tanya sin A ya. Sin A-nya berapa? Sin demi sin A depannya 24, miringnya 26. 24/26. Nah, di sini enggak
nggak usah dibagi 2, 12/13, tapi di ABCD-nya memang 24/26, maka jawabannya yang C. Oke, itulah dia soal nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Nah, oke, diketahui pada sebuah segitiga siku-siku diketahui sin A-nya, jadi segitiga katakan segitiga ABC lah ya. Siku-siku sin alfanya A. Tangen alfanya berapa gitu. Oke, kalau gitu untuk menjawabnya selalu kita buat segitiga siku-siku A, B, C. Misalnya alfanya kita taruh di A aja ya. Jadi alfanya kita taruh di A. Nah, ini sin alfa. Sin alfanya A. Sebenarnya ini A-nya per 1 sebenarnya. Walaupun di sini nggak kelihatan. Jadi sin demi A 1. Nah, lalu AB berapa? Yang panjang kan 1 kan, jadi 1 kuadrat, lalu A kuadrat, nanti akar ya. Akar dari 1 kuadrat, 1 dikurangi A kuadrat. Nah, jadi kita udah tahu semua sisinya ya. Nah, jadi kalau ingin mencari tan alfa, desa depan per samping. Nah, desa depan per samping, depannya A, sampingnya akar 1 dikurangi A kuadrat. Oke, kalau saya disederhanakan karena di ABCD-nya sudah ada, maka jawabannya adalah D. Baik adik-adik sekalian, untuk videonya cukup dulu sampai di sini. Nanti nomor selanjutnya kita sambung ke video selanjutnya. Terima kasih.